menghormat kepada Nabi Adam. Pernah nggak menghayati? Tahu nggak? Kronologi singkatnya tuh gini ya, kalau kalian mau baca ada di tafsir Ibnu Katsir. Jadi asalnya iblis itu adalah jin yang soleh. Jin muslim yang menyembah Allah semata. Karena saking solehnya malaikat minta ke Allah agar si jin ini bisa tinggal bersama malaikat di dalam surga. Kemudian setelah itu Allah menyampaikan pada malaikat dan jin juga pada saat itu ya, karena jin pada saat itu dalam golongan malaikat, sehingga perintah Allah pada malaikat pun jin pun menerima perintah ini. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menghormat pada Nabi Adam dengan cara sujud. Sujudnya bukan menyembah, tapi sujudnya tuh untuk menghormati, sebagaimana kita mencium tangan orang tua kita gitu. Nah, disinilah banyak orang yang terskip bagian ini yang penting-penting dan luar biasa banget. Jadi, ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, aku akan menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Ya, di situ para malaikat berdasarkan observasi malaikat terhadap bangsa jin yang udah tinggal di bumi duluan, jin itu kan saling bermusuhan, menumpahkan darah, saling membunuh. Ya kalau manusia yang mirip kriterianya sama jin juga bakal ngelakuin hal yang sama kan. Nah, ketika Allah menyampaikan pada malaikat dan si jin muslim ini yang asalnya muslim kemudian nantinya jadi iblis, bahwasanya Allah akan menciptakan manusia, malaikat pada saat itu langsung minta klarifikasi dari Allah. Ketika ada hal yang gak enak di hati mereka, mereka ngerasa, loh kok kayak gini, akhirnya mereka langsung nanya ke Allah. Minta klarifikasi, ya Allah, apakah kau akan menciptakan makhluk yang nantinya akan berbuat kerusakan di muka bumi? Dan pada saat itu juga Allah memberi klarifikasinya. Sedangkan iblis, pada saat kejadian dialog antara Allah dengan malaikat, iblis tuh diem aja. Hatinya bergejolak pasti. Ingin menyampaikan sesuatu ke Allah, tapi dia diemin aja tuh di dalam hatinya. Sampai akhirnya pemikiran sesatnya itu makin melebar, membesar, sampai puncaknya ketika Allah nyuruh malaikat dan iblis ini, atau yang dulunya jin muslim, untuk menghormati Adam. Disitulah baru si iblis mengeluarkan unek-uneknya. Ya Allah, aku kan lebih baik daripada Adam. Akhirnya dia dilaknat dan jadilah iblis. Dan ini jadi pelajaran yang penting banget buat kita. Kalau kita punya pemikiran yang menyimpang, keraguan terhadap Islam, akidah yang salah, itu jangan didiemin di hati kita. Langsung curhatkan sebagaimana para malaikat curhatin ke Allah, kita juga curhatin ke Allah. Setelah kita curhat ke Allah, sampaikan, ya Allah, aku punya pemikiran yang salah terhadap Islam, beri aku hidayah ya Allah. Setelah itu kita tanya ulama. Jangan didiemin di hati sampai akhirnya pemikiran sesat itu makin melebar, akhirnya jadi kayak iblis. Dan jangan juga diekspos, ditanyainya ke umum, ke orang-orang yang awam juga. Tanyanya ke ulama. Beginilah cara kita dalam menghadapi bisikan setan.